Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita akan lanjutkan kembali kajian kita di 100 hadis dari perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di malam hari ini ya, ana sengaja tampil beda sebantu. Sengaja pingin pamer pakai siwak, karena kita bahasnya tentang masalah siwak sekarang. Iya kan? Jadi pas dia kalau bergaya dengan ilmu kan. Ya. Kita akan bahas tentang permasalahan siwak. Gak punya antum nih kan? Gak punya lah, persiapan pula. Anda ada persiapan, sengaja Anda cari di mana siwaknya nih. Sengaja untuk menunjukkan pas momen-momen ini aja. biar antum ini iri ya. Oke, kita akan baca hadis yang ke-16. Hadis yang ke-16. Perhatikan hadis yang ke-16. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli salatin." Artinya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalaulah tidak memberatkan untuk umatku, aku akan perintahkan mereka untuk memakai siwak setiap kali mau salat. Ini hadisnya. Kalaulah tidak memberatkan terhadap umatku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak setiap kali mau salat. Ya, ini perhatikan ya, hadis dari Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk memakai siwak. Baik, jamaah kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Apa itu siwak sekarang? Ini kayaknya kita baru dengar nih siwak. Siwak ini merupakan salah satu syiar Islam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecintaan terhadap siwak itu sangat cinta terhadap siwak. Sampai menjelang hayat Nabi pun, di detik-detik terakhir Nabi mau wafat, Nabi sempat-sempatnya bersiwak, Pak. Sikit lagi Nabi mau wafat, tetap bersiwak. Ya. Dan siwak ini, kata para ulama, dia menggunakan kayu atau ranting
yang paling terbaiknya pohon ranting dari pohon arak namanya. Wangi, Masya Allah ya. Ini pohon dari pohon arak paling terbaik, apalagi dalam keadaan rutob, basah, masih ada freshnya itu, ada min-minnya rasanya. Ini dia agak-agak kering dia, jadi udah hilang minnya. Agak-agak keras dia sekarang. Nah, pas pertama beli, Masya Allah seger. Nah, dan ini yang dikatakan siwak, menggunakan kayu atau sejenisnya, yang mana fungsinya kata para ulama menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di sela-sela gigi kita, yang mana fungsinya menghilangkan warna kuning ya. Kalau kita malas sekali sikat gigi, bawa siwak biar fresh ya, dan ini bagus. Kemudian fungsinya lagi kata para ulama menghilangkan aroma yang nggak sedap, bau-bau naga yang ada di mulut kita ini ya, itu bisa dihilangkan dengan ini. Karena kita jamaah ya, kita kadang nggak peduli dengan kebersihan. Kita baru makan jengki dengan PD-nya, masuk di sap pertama, sendawa pula tuh lagi, katanya sampingnya udah dalam hati, si kawan baru makan jengkol nih kayaknya, ketahuan makan durian dengan enaknya, keluar sendawa, tapi tanpa antum sadari, antum sesungguhnya telah menyakiti para malaikat ya. Kalau kita sebagai manusia, tetangga antum yang sebelah antum, nggak apa-apa, kita maklumin nggak apa-apa lah. Tapi kalau malaikat yang tersakiti, ini bahaya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk memakan makanan yang menimbulkan aroma yang bau di dalam mulut kita. Apa aja yang Nabi larang? Makan bawang mentah dilarang tuh, bawang putih, bawang merah dilarang. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man akala saum au basala fala yaqrabanna musallana. Siapa yang makan bawang merah mentah, siapa yang mau makan bawang putih mentah, jangan dekat-dekat masjid kami, jangan. Fa innal malaikata tata'azza kama ta'azza minhul insan. Karena yang namanya malaikat itu terganggu seperti terganggunya kita. Ya, jadi kalau makan makanan yang bakar-bakaran itu, tahu dirilah ya. Dulu ya kami Pak, orang Arab itu suka kali itu bawang itu suka kali orang tuh. Bawang mentah itu suka kali. Bawang mentah suka kali, Masya Allah. Makanya Nabi sebutkan ini. Sampai-sampai Umar bin Khattab menyebutkan, kalau ada di antara kami yang pingin kali makan bawang mentah, diberikan uzur bagi mereka tidak ikut salat berjamaah. Sampai dikeluarkan mereka, diasingkan sampai ke Baki, jauh itu Baki, kuburan Baki situ dulu orang tuh. Jadi siapa yang pingin makan bawang bawang mentah seperti ini.
Itu bawang. Tapi ada yang lebih dahsyat dari bawang. Apa itu? Hah? Yang laki-laki apa? Bukan Anda yang bilang, ya antum yang bilang. Ya. Jadi jemaah perhatikan ini. Ya. Fa innal malaikata tata'aza kama yata'aza minhul insan. Karena malaikat itu terganggu sebagaimana terganggunya kita sebagai manusia. Ini dianjurkan dan disunnahkan kita bersiwak. Baik. Apa faedah yang bisa kita ambil di hadis yang ringkas dan pendek ini? Faedah yang pertama, siwak merupakan salah satu sunnah Nabi. Siwak merupakan salah satu sunnah Nabi yang paling sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Sangat dicintai oleh Nabi SAW. Saking cintai Nabi, Nabi tidak pernah luput dari hari-hari beliau dari bersiwak. Ya. Nih, Nabi suka kali bersiwak. Kita akan sebut sejumlah hadis tentang siwak nih sekarang nih jemaah. Ya, antum dengar hadis-hadisnya akan saya sampaikan nih. Berapa hadis tentang keutamaan dan cintanya Nabi terhadap siwak. 1. Catat. Hadis pertama. Hadis dari sahabat Huzaifah bin Yaman, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Huzaifah bin Yaman, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Huzaifah bin Yaman, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza qama minal lail yasusu fahu bisiwak. Artinya, dahulu Nabi sering sekali kalau bangun malam beliau langsung mengambil siwak dan membersihkan mulutnya. Nabi kalau bangun malam terjaga, apa yang dilakukan pertama? Bersiwak. Antum kalau terjaga bangun malam, apa yang antum lakukan? Tengok status WA. Par ini ya, belum update. Bangun malam. Menang rupanya. Ya. Nabi SAW jamaah setiap malamnya terbangun malam, yang dilakukan pertama sekali apa? Siwak. Jadi bisa gambarlah antum. Siwak ini menggantikan HP. Yang setiap hari antum HP ini ada di bantal antum. Nih. Nabi SAW di sampingnya siwak. Bersiwak tiap. Yasusu fahu bisiwak. Ya, membersihkan mulutnya dengan siwak. Membersihkan mulutnya dengan siwak. Ini pertama sekali aktivitas yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hendak bangun malam, bangun tidur. Ini hadis pertama. Hadis yang kedua. Hadis riwayat Abu Musa al-Asy'ari.
Hadis riwayat dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Kata Abu Musa, jemaah, aku pernah masuk ke rumah Nabi. Fara'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yastaku bisiwak rabbin. Masuk ke rumah Nabi, ternyata aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang asik bersiwak. Asik beliau bersiwak. Siwak terus kerjaan. Asik bersiwak. Wa taraful siwak ala lisanihi wa huwa yaqul sampai kayak gitu tuh kata Abu Musa. Ujung siwaknya ini saking dalamnya, wa tarafus siwak ala lisanihi gini, sampai terdengar mutah gitu, saking seriusnya belum gitu. Ka'annahu yatahawwak, kata Abu Musa al-Asy'ari, hampir-hampir Nabi itu mau muntah, saking seriusnya Nabi itu bersiwak. Gini ya, insyaallah serius. Wa tadafu siwaku ala lisanihi, saking dalam wa huwa ya, itu prakteknya. Saya praktek langsung kepada antum bagaimana keseriusan Nabi di dalam bersiwak. Ya. Tuh. Ini hadis dari Rasulullah SAW, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ketiga, hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Sahabat, ada sahabiyah Aisyah radhiyallahu ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku madharatul lil fam wa mardatul lirabb. Ini kata Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siwak itu, Pak, ya, siwak itu akan membersihkan mulut, kata Nabi. Bersih mulut kita, fresh, ya. Jadi kalau antum sering bersiwak, mulut antum tuh nggak bau. Jadi antum pede. Sehingga kalau antum ini pakai, ya, tutup tuh, ya, segala jenis permen-permen menyegarkan mulut tutup, ya, gulung tikar orang tuh. Kalau antum mau mengamalkan sunnah siwak ini, ya, antum mau meeting, ya, antum mau jumpa kawan, pede, ya, dalam keadaan jam berapapun aktivitas antum, mulut kok wangi aja ya. Apa tuh resepnya? Kau mau tahu resepnya? Ini resepnya siwak, bro. Keren ya. Sementara si kawan makannya permen, ya, segala yang menyegarkan mulut. Antum ternyata marketing antum marketing dunia akhirat, ya. Siwak, antum mengajarkan orang untuk mendapatkan kebersihan mulut. Yang kedua apa? Wa mardhatun lirabb, antum dapat Allah itu cinta kepada kita. Manfaat siwak, mulut bersih, mendapatkan keridhaan ilahi. Mantap nggak itu? Kalau udah marketing bawa urusan akhirat tuh laku itu, jemaah. Tapi ini bukan untuk dagang kita nih sekarang. Saya nggak berdagang nih. Saya menyampaikan kepada Anda, ini salah satu sunnah Nabi yang paling dicintai. Tetapi sunnah inilah yang hampir sekarang terendam, hilang, tak kemana antah berantahnya. Hampir kita dapati ikhwah kita sedikit kali yang bersiwak. Yang banyak dari anggota sebelah, grup sebelah. Masya Allah, mereka bersiwak, besar-besar lagi siwaknya. Gede kurang gede, antum lihat. Besar. Kalau udah bersiwak, Masya Allah tuh. Nih, tapi antum tengok nih,
Katanya nyunnah, sunnah, nyunni, ya, salafi, pun salafian al-jada, jadilah salafi sejati. Nggak ada itu, ya. Omdo, omong kosong, ya. Banyak cerita aja itu, ya. Tapi untuk prakteknya ternyata grup sebelah yang lebih pas dia dalam praktek. Aduh, iklan pula lagi. Itulah yang gak enaknya. Endorse. Ya. Jadi ini dia ya. As-siwaku mardatun lirabb. Ya. Siwak itu mendatangkan keridhaan dan membersihkan mulut. Jadi gak usah malu lah, ya. Kalau kita lagi mengamalkan sunnah, nggak ada kata malu, nggak pede, ya. Nanti aku tahap apa yang tadi bilang, ya, bawa-bawa kayu nggak jelas, ya, bekas-bekas jigong, lengket-lengket ke ini, kan gitu. Jorok kali anak itulah katanya. Nggak apa-apa, ini nggak jorok, ini, ya, ini sunnah jamaah, ya. Ya udah, antum apa yang pikir orang? Apa yang pikir cakap orang? Ya udah, kita terus tetap stay ala sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia. Ya. Hadis yang keempat. Hadis dari sahabat Aisyah lagi. Riwayat Muslim. Riwayat Muslim. Ya. Kata salah seorang tabi'in yang bernama Syuraih bin Hani. Tabi'in ini berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, apa yang dilakukan Nabi pertama sekali kalau mau masuk ke rumah?" Ini pertanyaannya nih. Syuraih bin Hani bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, Nabi kalau mau jumpa istrinya pertama kali masuk rumah itu apa yang dilakukan beliau?" Ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala, kebiasaan Nabi kalau mau masuk rumah, kata beliau, kana yabda iza dakhala baitahu bisiwak. Nabi itu kalau mau masuk rumah yang pertama sekali beliau lakukan adalah bersiwak. Jadi itulah resep salah satu cintanya para istri-istri Nabi kepada Nabi. Jadi Nabi itu tampil maskulin, tampil bersih, ya. Jadi apapun profesimu, kalau Anda seorang driver Gojek, udah panas-panas, ya, masuk rumah mau pas pelukan sama istri, ups, taruh dulu bang, mandi dulu, bawa kali mulut. Kalau Nabi enggak, ya, Nabi udah jauh, udah berdebu beliau, perang, tetap disambut dengan Masya Allah, dengan kehangatan. Kenapa? Karena fresh, ya. Bau mulut beliau itu wangi, gak bau, karena beliau bersiwak, ya. Nah, coba antum praktikkan tuh. Sebelum antum masuk 5 menit antum duduk di luar. Ntar lah, aku kalau jumpa istriku aku siwak dulu nih. Enggak asli. Dia gimana? Wangi kali ya bang, Masya Allah, wangi mulutnya. Ya, jangan ada yang lain nih. Enggak, bersiwak deh, bilang bersiwak abang tadi. Abang sengaja bersiwak untuk menemui dirimu. Masya Allah bang, terharu kali awak dengarnya. Nah, itu dapat lagi resep cinta dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istri itu terlalu dekat sama kita. Ya, dapat chemistry-nya. Ya, abang sekarang makin mantap, makin bersih. Dulu beda, bang tuh jorok, bau, ya, terlalu jujur istrinya rupanya. Ini yang dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu terkenang-kenang, ya, dan itu selalu terkenang. Memori yang seperti itu di dalam sanubari istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkenang. Apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sunnah-sunnah tadi itu terkenang sampai beliau meninggal. Ya. Jadi yang terkenang itu baik-baiknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kita juga bisa melakukan sunnah-sunnah,
Ya, yang telah dilakukan semasa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Nabi mau masuk rumah ngapain? Bersiwak dulu. Ya. Taib. Hadis yang ke berapa? Hadis yang kelima. Dari sahabat Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka bersiwak tak kala mau wudu. Jadi tak kala wudu pun bersiwak kita. Ya, mengambil kesempatan bersiwak tak kala wudu. Siwakan dulu wudu, sebelum wudu bersiwak. Ya, agar mulutnya bersih, ya, bersih. Dan ini sangat dianjurkan bagi Anda para imam. Imam, Pak Imam, gimana kabar ya, sehat? Insyaallah ya. Insyaallah ya, bersiwak sebelum mau jadi imam. Dan ini juga berlaku bagi para makmum. Ya, Pak Makmum jangan lupa ya, beli siwak dan gunakan siwak ini tak kala kita mau wudu. Sebelum wudu ambil waktu 1 menitan bersiwak. Habis itu bersih-bersih. Ya. Hadis yang ke-6 dari sahabiah Aisyah lagi. Ini detik-detik kisah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Detik-detik Nabi mau meninggal. Yang mana di dalam riwayat Nabi itu meninggal di mana? Hah? Hah? Ya di mana? Nih di pangkuan Aisyah ya. Beliau meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala. Ya, detik-detik terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam mau meninggal pun tetap melakukan bersiwak. Jadi kisahnya al-kisah secara ringkas ya. Abdurrahman adiknya Aisyah masuk nih. Nabi sedang di pangkuan Aisyah. Masuk Abdurrahman, ternyata Abdurrahman bawa siwak. Nabi lihat siwak tadi di tangannya Abdurrahman. Dan Aisyah tahu nih, Nabi pingin bersiwak. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala ambil siwak tadi, beliau potong 2. Fadafa'tu ila Nabi, aku berikan siwak yang tadi kepada Nabi. Wa tayyabtuhu, aku memperbaikinya, maksudnya dilembutkan dulu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak. Apa kata Aisyah? Lihat nih kata Aisyah, ini inti dari ucapan yang menggugah, Masya Allah. Kata Aisyah, fama ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan ahsana minhu. Kata Aisyah, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu melakukan siwak terbaik di dalam hidupnya. Meninggal loh, mau meninggal Nabi melakukan satu sunnah bersiwak, menjalankan siwak paling terbaik, paling indah. Kata Aisyah, gimana lagi itu coba? Di akhir hayat Nabi, Nabi bersiwak dalam posisi dan keadaan yang paling bagus. Jadi nggak lepas nih siwak ini di akhir-akhir hayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap beliau bersiwak. Jemaah jangan tinggalkan siwak ini. Ya, teruslah bersiwak. Ya. Terus kita bersiwak. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan kepada kita keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini faedah yang disebutkan oleh para ulama. Faedah yang kedua,
waktu-waktu dianjurkannya bersiwak. Kita akan nukil pendapat dan perkataan Imam Ibnu Qayyim. Waktu pertama, tak kala mau wudu. Waktu kedua, tak kala mau salat. Antum kalau lihat para ulama, para masyayikh, ya, imam-imam masjid besar, mereka sebelum mau takbir tahul ikhram, sawu sufufakum, sawu tarasu, siwak dulu, siwak, habis itu kantong, Allahu Akbar. Oh, Masya Allah, keren kali kan gitu, mengamalkan sunnah mereka. Ya, kalau di sini jarang antum mendapati imam-imam seperti itu. Ya. Sunnah yang kecil ini kalau kita amalkan, sama kita menghidupkan sunnah yang sudah mau mati, yang disebut oleh para ulama as-sunnatul mahjurah, sunnah-sunnah yang hilang dimakan waktu. Ya. Kemudian yang ketiga, waktunya lagi tak kala mau masuk rumah. Tadi sudah disebutkan dalilnya, mau masuk rumah siwakan dulu. Kemudian tak kala bangun malam. Kemudian tak kala berubahnya mulut, aroma mulut berubah, bau mulut berubah. Dianjurkan tuh. Kemudian tak kala mau baca Al-Quran. Kemudian diperbolehkan juga bersiwak dalam keadaan baik sedang puasa atau enggak. Boleh orang yang berpuasa bersiwak, bagus tuh. Ya, untuk memalingkan pikiran-pikiran ini, lihat-lihat sirup-sirup itu kan gitu. Tengok terus main kali sirup. Siwak aja lah, biar segar. Ya, siwak segar nih Wak. Kalau siwak terus lah, kalau puasa tuh bersiwak segar dia. Nah, tak apa. Karena menelan ludah sendiri nggak membatalkan puasa, kecuali antum menelan ludah orang lain. Itu baru batal ya. Batal. Ya, entahlah ludah kau sikit lah, kan gitu. Tak apa-apa aja pun minta ludah pula lagi ya. Aus sekali aku, kan gitu. Nah, kalau kita bersiwak, kalau panas sekali mulut kita nih ya, panas sekali medan nih kan, udah kering mulut kita. Salah satu tips menyegarkannya, nggak boleh minum, kan gitu. Bolehnya bersiwak kita, siwak. Nah, siwak. Kalau payah kali antum dapat siwak ini, ya udah antum bawa aja sikat gigi tiap hari. Sikat gigi itu nggak apa-apa, menggantikan siwak. Tapi kalau nggak malu kan gitu, bawa sikat gigi kan aneh juga kita kan. Bawa sikat gigi gitu tiap hari. Nggak ada kali, pras sekali kita nggak ada kali siwak untuk kita. Boleh bersiwak dengan jari, boleh. Tapi siapkan juga alat sapu tangan kan. Nggak mungkin kita gini-gini kan. Habis itu kita sapu lap tangan kita. Nah, tapi kalau dengan siwak enak. Ya. Nah, ini dianjurkan tak kala kita berpuasa ataupun nggak lagi berpuasa. Dan setelah zawal pun boleh, karena ada sebagian khilaf, perselisihan para ulama, yang mana mereka mengatakan kalau setelah zawal, maksudnya setelah di atas jam 1 itu ya, itu kan setelah zawal itu namanya, itu dimakruhkan. Tapi pendapat yang rajih adalah tidak dimakruhkan, boleh bagi orang yang berpuasa, baik sebelum zawal atau setelah zawal boleh bersiwak. Ini dia yang disebutkan oleh para ulama kita. Jadi manfaat dari siwak ya sangat jelas sekali. Kemudian tempat yang lain tadi udah berapa tuh? Kapan aja tadi udah berapa? Saya lupa pun. Tempat yang keberapa nih sekarang? 8. Yang ketujuh apa?
Iya, yang ke-8. Tak kala mau masuk masjid. Mau masuk masjid. Yang ke-9, tak kala mau menghadiri majelis ilmu. Menghadiri majelis ilmu, ya kita ini sekarang nih bermajelis ilmu yang dihadiri para malaikat. Yang malaikat pun turun duduk bersama kita nggak apa-apa bersiwak. Ya. Kemudian yang terakhir di tempat yang ke-10, tak kala mau tidur. Ya, mau tidur bersiwak dulu. Taib. Faedah yang ke berapa? 3. Tata cara bersiwak sekarang. Tata cara bersiwak. Siwak yang disebutkan di dalam hadis boleh dalam keadaan apa nih? Horizontal. Kalau gini apa? Vertikal, boleh juga horizontal. Boleh juga di mix. Ya, want to mix? Apa-apa. Boleh vertikal, boleh horizontal. Ya. Tetapi ingat, didahulukan yang kanan. Ini gigi nih kan, bagi 2 dia, cup. Yang kanan dulu. Ya, yang kanan dulu ya, kanan. Mau vertikal, mau horizontal silakan, nggak apa-apa. Ya, habis itu kiri. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat suka mendahulukan yang kanan. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yujibu tayammun. Nabi itu suka sesuatu yang kanan. Dalam hal apa? Fitohurihi, dalam bersuci. Nah, salah satunya ini bentuk bersuci, membersihkan gigi dengan dari kanan. Tetapi memegangnya pakai tangan kiri. Kenapa? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena ini termasuk dalam kategori membersihkan kotoran. Gini jadinya. Kalau nggak sulit nggak apa, Anda nggak kidal saya kan? Ya, gini atau gini ya. Itu bebas ya, bebas. Mau kanan, mau kiri boleh. Ya, tapi lebih baiknya kalau bisa antum kiri. Ya. Nah, ini diantara kaifiat tata cara yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Udah paham? Udah ya? Udah lah ya? Udah ajan. Baik. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang datang. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.